Pernah nggak sih kamu merhatiin, kok tiba-tiba jalanan mendadak lebih rame, mal-mal dipenuhi orang belanja, dan ada aura bahagia yang beda gitu pas menjelang lebaran? Kayak ada semacam suntikan energi kolektif yang bikin semua orang mendadak jadi semangat dan dompet terasa lebih tebal. Nah, kamu tahu nggak kenapa? Ini dia biang keroknya, THR. Tapi di balik pengumuman pemerintah yang bikin senyum lebar ini, ada fakta unik loh yang mungkin belum banyak kamu tahu. Channel Fakta First kali ini bakal ajak kamu nge-deep dive ke fenomena THR ini. Kita nggak cuma ngomongin ASN, TNI Polri, atau pensiunan yang udah pasti dapat. Kali ini, kita bakal bahas kenapa pasukan Orange alias driver ojek online dan kurir pun sekarang ikut kebagian rezeki ini. Dan percaya atau enggak, ini adalah sebuah lompatan besar dalam sejarah tunjangan di Indonesia. Bayangkan gini, hidup ini kadang kayak main game RPG kan? Kamu udah capek-capek grinding, ngalahin monster, naik level. Nah, THR itu ibarat hadiah loot box spesial yang tiba-tiba muncul setelah kamu berhasil menyelesaikan misi besar setahun penuh. Hadiah ini datang di waktu yang pas banget, persis sebelum hari raya, saat kebutuhan lagi tinggi-tingginya. Pemerintah baru-baru ini udah resmi mengumumkan pencairan tunjangan hari raya atau THR untuk tahun 2026. Kabar gembira ini disiarkan pada tanggal 3 Maret 2026, langsung dari kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta. Total anggaran yang disiapkan untuk THR ASN, TNI, Polri, dan pensiunan ini nggak main-main, mencapai 55 triliun rupiah. Ini angka yang gede banget, naik 10% dibanding tahun lalu yang cuma 49 triliun rupiah. Artinya, pemerintah memang serius ingin menjaga daya beli masyarakat dan pastinya mendongkrak perekonomian kita. Siapa aja yang kebagian? Ya, seperti biasa, sekitar 10,5 juta aparatur negara kita. Ini termasuk 2,4 juta ASN pusat, anggota TNI dan Polri, lalu 4,3 juta ASN di daerah, dan jangan lupakan para pahlawan tanpa tanda jasa yang sudah purna tugas, yaitu 3,8 juta pensiunan. Mereka semua bakal menerima THR 100% penuh, meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, sampai tunjangan jabatan atau tunjangan kinerja. Nggak ada potongan-potongan aneh, pokoknya full senyum. Bahkan pencairannya pun sudah dimulai secara bertahap sejak tanggal 26 Februari 2026, alias di minggu pertama bulan Ramadan kemarin. Jadi kalau kamu punya kerabat atau orang tua yang masuk kategori ini, mungkin dananya sudah mendarat di rekening mereka. Tapi, fakta unik yang mau kita bongkar habis-habisan di video ini bukan cuma soal itu. Ada satu kelompok lagi yang juga lagi heboh dibicarakan soal THR, yaitu para driver ojek online dan kurir. Ya, kamu nggak salah dengar. Pasukan oranye yang selama ini jadi tulang punggung mobilitas kita, ngantar makanan, ngirim paket, menembus macet dan hujan, kini juga jadi perhatian pemerintah. Secara formal, buat ojol dan kurir ini disebutnya bukan THR seperti pekerja formal, melainkan bonus hari raya keagamaan atau disingkat BHR. Tapi intinya sama, ini adalah bentuk apresiasi dan kompensasi dari perusahaan platform digital buat para mitranya. Dan yang bikin unik, pemerintah secara eksplisit mendorong perusahaan-perusahaan aplikasi ini untuk memberikan BHR. Bahkan, ada alokasi anggaran khusus sebesar 220 miliar rupiah untuk lebih dari 850 ribu mitra ojol dan kurir di tahun 2026 ini. Angka ini naik 2 kali lipat loh dari tahun sebelumnya yang cuma 110 miliar rupiah. Keren kan? Kenapa sih tiba-tiba ojol dapat BHR? Ini dia poin kenapa yang menarik. Dulu, kita tahu THR itu identik banget sama pekerja kantoran, pabrik, atau PNS. Hubungan kerjanya jelas, ada kontrak, ada gaji bulanan. Nah, ojol ini kan statusnya mitra, bukan karyawan tetap. Jadi, secara hukum, mereka nggak masuk dalam kategori penerima THR wajib. Tapi, seiring perkembangan zaman, ekonomi digital makin pesat. Ojol dan kurir ini jadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Mereka bekerja keras, menggerakkan roda ekonomi. Tapi seringkali luput dari jaring pengaman sosial yang dimiliki pekerja formal. Ini kayak pertandingan sepak bola, di mana pemain inti dapat bonus kemenangan, tapi pemain cadangan yang juga ikut latihan keras kadang terlewat. Nah, pemerintah melihat ini sebagai sebuah celah yang perlu diisi. Mereka ingin memastikan bahwa kesejahteraan pekerja di sektor ekonomi gig ini juga terjaga, apalagi menjelang hari raya yang kebutuhan ekonominya pasti melonjak. Ini adalah langkah maju yang menunjukkan adaptasi pemerintah terhadap lanskap ketenagakerjaan yang berubah. Bagaimana sih cara kerjanya BHR ojol ini? Bukan cuma diimbau,
pemerintah juga mengeluarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI nomor M/4/HK04/00/II/2026 yang mengatur tentang BHR ini. Jadi, ini bukan cuma sekadar wacana, tapi sudah ada payung hukumnya. Isinya, ojol dan kurir yang terdaftar di perusahaan aplikasi dalam 12 bulan terakhir bakal dapat BHR minimal 25% dari rata-rata pendapatan bersih mereka selama 12 bulan tersebut. Coba bayangkan, kalau rata-rata pendapatan bersih kamu sebagai ojol itu 4 juta sebulan, berarti BHR yang kamu terima bisa mencapai 1 juta. Lumayan banget kan? Ini diberikan dalam bentuk uang tunai, bukan poin atau voucher belanja, jadi bisa langsung dipakai buat kebutuhan apapun. Pembayarannya juga wajib paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Perusahaan aplikasi juga diminta transparan dalam perhitungannya. Meskipun ini kabar baik, tentu ada tantangannya. Beberapa serikat pekerja, seperti Majelis Pekerja Buruh Indonesia (DIY), bahkan masih memetakan kerawanan pelanggaran pembayaran THR 2026, terutama di sektor informal dan usaha kecil. Mereka khawatir ada perusahaan yang tidak patuh atau tidak transparan. Ini ibarat timbangan. Di satu sisi ada kebijakan yang baik, di sisi lain perlu pengawasan ketat agar manfaatnya benar-benar sampai ke semua yang berhak. Sejarah panjang di balik THR, dari pinjaman jadi kewajiban. Nah, biar kamu makin paham, kita mundur sedikit ke sejarahnya THR. Kamu tahu nggak sih, kalau tradisi THR itu unik banget, cuma ada di Indonesia. Di negara lain mungkin ada bonus akhir tahun, tapi THR yang spesifik menjelang Hari Raya Keagamaan kayak kita ini, cuma di sini. THR pertama kali muncul jauh di tahun 1951, di era Kabinet Perdana Menteri Sukiman Wiryo Sanjojo. Waktu itu, tujuannya sederhana, meningkatkan kesejahteraan pamong praja, atau yang sekarang kita kenal sebagai PNS, menjelang Lebaran. Bentuknya unik, cuma uang persekot atau pinjaman awal yang nanti dipotong dari gaji bulan berikutnya. Tapi kebijakan ini langsung menuai protes keras dari para buruh dan pekerja di tahun 1952. Mereka merasa nggak adil, kok cuma PNS yang dapat? Ini kayak cuma satu kelompok yang dapat booster di game, padahal semua juga butuh. Protes ini berbuah manis. Di tahun 1954, Menteri Perburuhan mengeluarkan surat edaran tentang hadiah lebaran buat pekerja. Dan puncaknya di tahun 1961, hadiah lebaran ini resmi jadi peraturan menteri yang mewajibkan perusahaan untuk memberikannya kepada pekerja yang sudah mengabdi minimal 3 bulan. Istilah hadiah lebaran itu sendiri baru resmi berganti jadi tunjangan hari raya atau THR di tahun 1994. Dan makin inklusif lagi di tahun 2016, di mana peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 mewajibkan perusahaan memberikan THR kepada pekerja dengan masa kerja minimal 1 bulan. Jadi, perjuangan THR ini panjang banget. Dari sekadar uang muka buat PNS, jadi hak wajib buat hampir semua pekerja formal. Dan sekarang di tahun 2026, perjuangan itu meluas ke sektor informal seperti ojol. Ini bukti bahwa kebijakan bisa beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Dampak THR, lebih dari sekadar uang tunai. THR ini bukan cuma sekedar uang tambahan bro dan sis, ini adalah pelumas penting buat roda ekonomi kita. Begitu THR cair, masyarakat punya daya beli ekstra. Ini kayak kamu dikasih koin emas tambahan di game, pasti langsung pengen beli item-item langka atau upgrade senjata kan? Nah, di dunia nyata, uang THR ini bakal mengalir deras ke berbagai sektor. Pertama, sektor retail dan jasa. Toko-toko, supermarket, mall, semuanya pasti ramai diserbu. Banyak orang yang tadinya menunda beli baju baru, perabot rumah, atau bahkan tiket mudik langsung kalap begitu THR di tangan. Industri pariwisata juga kecipratan rezeki karena banyak yang mudik atau liburan. Para pelaku UMKM juga ikut senyum lebar karena dagangan mereka laris manis. Bayangkan skenario ini. Ibu Ani, seorang ASN di Jakarta, menerima THR sebesar 7 juta rupiah. Langsung deh dia alokasikan 2 juta buat tiket mudik sekeluarga ke Solo, 2 juta buat beli baju lebaran anak-anak, 1 juta buat kebutuhan dapur dan kue-kue, dan sisanya untuk sedekah serta tabungan. Dari satu THR Ibu Ani saja, ada uang yang berputar ke perusahaan transportasi, toko pakaian, pedagang bahan makanan, sampai lembaga sosial. Kalikan itu dengan jutaan penerima THR dan BHR ini, bisa dibayangkan betapa besar dampaknya. Pemerintah sendiri menargetkan, dengan adanya THR dan BHR ini, pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 1 tahun 2026 bisa mencapai 5,4–5,6%. Angka ini lebih tinggi dari kuartal sebelumnya loh. Artinya, THR ini diharapkan bisa jadi semacam booster ekonomi yang kuat.
Tapi ada juga tantangannya. Beberapa ekonom mengingatkan bahwa meskipun THR naik, daya beli masyarakat bisa saja tergerus inflasi. Inflasi itu kayak monster yang diam-diam mengurangi nilai uang kita. Selain itu, ada juga faktor-faktor lain seperti bencana alam atau potensi PHK di beberapa sektor yang bisa sedikit menahan laju perputaran uang dari THR. Ini kayak kamu udah dapat koin emas banyak, tapi tiba-tiba harga item di toko naik semua. Jadi, efeknya mungkin nggak semaksimal yang diharapkan kalau nggak dibarengi upaya lain. Ada juga perdebatan soal pajak THR. Beberapa pihak, seperti Partai Buruh, mendesak agar THR tidak dipotong PPh 21, karena menganggap dengan kenaikan harga kebutuhan pokok dan transportasi, uang THR sudah habis duluan. Ini menarik, karena menunjukkan bahwa di balik kegembiraan THR, ada diskusi mendalam soal keadilan dan keberpihakan pemerintah. Jadi, teman-teman Fakta First, di balik euforia THR yang selalu kita tunggu-tunggu, ada cerita panjang, ada perjuangan, dan ada dampak yang luar biasa besar bagi kehidupan sosial dan ekonomi kita. Dari yang awalnya cuma tunjangan pinjaman buat PNS, sekarang meluas ke pekerja informal seperti ojol. Ini adalah bukti bahwa masyarakat dan pemerintah terus beradaptasi, mencari cara terbaik untuk menjaga kesejahteraan dan menggerakkan roda ekonomi di tengah dinamika zaman. THR ini bukan cuma soal duit, tapi juga soal tradisi, solidaritas, dan optimisme. Jadi, kalau THR-mu sudah cair, bijak-bijak ya menggunakannya. Tetap semangat, tetap produktif, dan mari kita rayakan hari raya dengan penuh sukacita. Sampai jumpa di Fakta First berikutnya.